Oke teman-teman, halo, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Teman-teman, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu material atau substansi genetik. Jadi material atau bahan yang kemudian digunakan untuk pewarisan sifat. Gampangannya kita akan melihat bagaimana DNA itu, bagaimana gen, lalu bagaimana proses pembentukan protein dari DNA, nanti kemudian RNA, dan akhirnya terbentuk sebuah protein. Teman-teman, kita akan mulai dari struktur kromosom terlebih dulu. Nah, kita sudah paham benar kalau Anda searching di internet begitu, di Google akan kelihatan sekali, mudah sekali menemukan bagaimana struktur kromosom. Strukturnya seperti ini, ada bagian namanya kromatid, ada telomer, ada sentromer, dan sebagainya. Lalu kemudian ada protein histonnya di sana. Nah, fokusnya kita nanti ke yang namanya DNA itu sendiri. Nah, ini strukturnya teman-teman. Kalau digambar secara lebih sederhana, ada sentromer tadi, ada kemudian lengan-lengan kromosom ini. Nah, ada beberapa jenis kromosom. Anda bisa membaca sendiri di sini atau mencari di referensi ini, berbagai bentuk dari kromosom. Ini dasarnya apa? Dasarnya sebenarnya adalah letak dari sentromer ini. Kemudian ini gambar tentang kromosom manusia. Semacam ini normal human karyotype atau tipe dari kromosom manusia. Ada rumusannya seperti ini. Kita punya 46 kromosom. 46 kromosom itu susunannya berpasangan. Misalnya ini nomor 1 ini ada sepasang, nomor 2 ada sepasang, 3 sepasang, dan seterusnya. Maka 46 kromosom ini sama dengan 23 pasang. Kalau ditulis karyotypenya 22AA, artinya ini 22 kromosom tubuh ditambah XY atau XX. Kalau XY itu berarti female, kalau XY itu berarti male, laki-laki. Kalau XX ini female atau perempuan. Ini strukturnya, ini bagaimana penulisan kromosom pada tubuh manusia. Ini bentuk gonosom atau kromosom seks itu. Nah, ini berbagai kromosom yang dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Hanya pemahaman untuk kita bersama, jangan berpikir lalu jumlah kromosom pada manusia itu adalah kromosom tertinggi. Tidak, ternyata kuda itu 64, sapi itu 60, anjing itu 78. Jangan berpikiran lagi bahwa semakin besar ukuran tubuh maka kromosomnya akan semakin besar. Itu pun tidak. Ikan mas ini jumlah kromosomnya adalah 94. Padahal dengan manusia tentu berbanding jauh sekali. Begitu. Nah, sekarang kita lebih ke spesifik lagi. Apa yang disebut dengan gen, lokus, dan alel? Anda bisa baca sini bahwa gen itu substansi dasar hereditas, mengandung informasi genetik, tersusun dari asam nukleat, nukleoprotein, dan terdapat di lokus. Lokus itu loki, tempatnya, wadahnya, itu namanya lokus. Gen yang berada di lokus yang bersesuaian pada kromosom yang homolog atau sama, itu disebut sebagai alel. Dengan kata lain, alel ini adalah pasangan kromosom homolognya. Nah, lebih jelasnya semacam ini teman-teman. Ini adalah lokus gen, artinya tempat gen itu, lalu disebut sebagai gen alel, artinya gen ini berpasangan dalam sepasang kromosom yang homolog ini. Maka bicara tentang gen, nanti kita akan bicara sistem hereditas, ada penulisan semacam ini. Nanti di pembahasan selanjutnya kita akan tahu yang namanya alel dominan atau alel resesif. Nanti akan kita perdalam lagi. Nah, ini kita masuk ke DNA. Dulu ada orang namanya Watson and Crick itu. Dia pertama kali melihat struktur DNA sebagai double helix. Dia menuliskan poin-poinnya seperti ini. DNA berisi tentang gen. Ya, gen sendiri itu nanti adalah bahasa nukleotida.
Lalu kemudian gen itu dia akan membentuk protein, dengan kata lain bahwa gen ini mengkode protein atau nama lainnya adalah polipeptida. Yang kita tahu bahwa polipeptida atau protein itu digunakan untuk membangun sel, untuk membangun tubuh kita ini. Mayoritas tubuh kita itu sel-selnya tersusun dari protein itu. Nah, ini strukturnya secara skematis teman-teman tentang DNA. Jadi yang terpenting di sini kita tahu bahwa struktur utamanya itu ada ini. Namanya gula atau sugar deoksiribosa yang warna biru tua ini. Lalu yang P ini adalah dia gugus fosfat. Jadi kerangkanya di sini tersusun dari deoksiribosa dan fosfat ini. Lalu ada ikatan hidrogen di sana, hidrogen bond. Lalu yang berwarna-warni itu, inilah basa nitrogen itu. Ada timin, adenin, guanin, dan sitosin. Nah, itulah pasangan basa nitrogennya. Lalu deoksiribosa itu terdiri dari 5 karbon. Maka bentuknya akan seperti ini. Kemudian yang fosfat biasanya digambarkan dengan bentuk bangun yang bulat. Nah, sedangkan hidrogen bondnya atau ikatan hidrogen itu antara A dan T itu ada 2 ikatan hidrogen, antara C dan G yaitu sitosin dan guanin itu ada 3 hidrogen. Gambar di sini sebenarnya perlu disempurnakan agar lebih tepat. Nah, ini kelompoknya teman-teman, ada kelompok pasangan yang disebut dengan purin dan pirimidin. Purin itu kelompok purin, basa purin itu terdiri dari A dan G, yaitu adenin dan guanin. Sedangkan kelompok pirimidin itu terdiri dari T dan C atau timin dan sitosin. Nah, jumlah A itu sama dengan T dan jumlah G itu sama dengan C. Maka ada orang yang bernama Kargav itu membuat rumusan semacam ini. Satu, bahwa setiap spesies memiliki jumlah A, T, G, dan C dalam DNA yang bervariasi. Maka tadi memunculkan jumlah yang berbeda tadi pada bicara tentang kromosom tadi. Lalu nomor 2, bahwa jumlah A sama dengan T seperti saya katakan tadi ini, dan jumlah G sama dengan C. Lalu nomor 3, A tambah G tentu sama dengan C tambah T. Ini rumusan matematis sebenarnya. A per T sama dengan 1 dan C per G sama dengan 1. Nah, contohnya begini, kita ingin memahami lebih lanjut. Seandainya seorang memiliki kandungan adenin dari molekul DNA sebanyak 20%, berapa persentase kandungan guanin? Dari rumus Kargav itu kita tahu bahwa A sama dengan T. Ketika A 20%, maka kemudian T ini juga 20%. Maka tadi ada rumusan A plus T kan di sana, maka A plus T di sini itu sama dengan 40%. Jelas bahwa C plus G itu sama dengan 100%, total semuanya dikurangi 40%, maka sama dengan 60%. Ini cara memahami lebih lanjut tentang DNA itu, sehingga C-nya kelihatan sekali 30% dan G-nya guaninnya 30%. Nah, selanjutnya, bagaimana membedakan antara RNA dan DNA? Anda juga bisa searching, googling, di sana pembedanya ini. Ternyata pada RNA itu tidak ada yang namanya basa nitrogen timin. Yang ada itu adalah urasil. Yang kedua, kelihatan sekali bahwa strukturnya ini berbeda. Ini double helix. Kalau ini ya single strand, ini pita tunggal. Kalau ini pita double, kalau ini jelas pita tunggal. Ini yang membedakan. Yang membedakan lainnya lagi ini gambaran ini, gula pentosanya, ya, yang namanya DNA itu berbeda dengan gula pentosa pada RNA. Anda bisa melihat perbedaannya di mana? Ketemukah? Di sini teman-teman. Deoksiribosa itu berarti gugus pentosa yang kehilangan D itu kan menghilangkan gitu ya, oksigen gitu kan. Dia kehilangan oksigennya di sini.
O-nya hilang. Kalau pada RNA itu disebut sebagai ribosa, ya ribosa nucleic acid itu. Nah, ini masih ada O-nya. Ini yang membedakan. Nah, ini penjelasannya di sana. Setiap gula membentuk tulang punggung untai DNA digabungkan dengan molekul gula di atasnya oleh fosfat pada atom karbon kelima dan seterusnya. Maka nanti akan kelihatan sekali ada penulisan 5 aksen maupun 3 aksen. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. 5 aksen itu hanya terfosforilasi di posisi 5 di posisi C yang kelima. Sedangkan yang disebut 3 aksen itu terfosforilasi pada posisi C yang ketiga. Ya, aksen ini digunakan untuk menomori karbon pada gugus gula itu agar berbeda dengan penomoran karbon secara kimiawi. Begitu. Nanti akan kita lihat lebih lanjut. Nah, ini penomorannya maksudnya seperti itu. 5 aksen ke 3 aksen itu berarti dari sini ke sini. Nah, teman-teman, dalam proses metabolisme sel ataupun sintesis protein itu DNA mengalami perbanyakan. Perbanyakan itu diistilahkan dengan nama sebagai replikasi DNA. Ada 3 model yang kemudian dikenalkan para ahli. Pertama itu disebut sebagai model semi konservatif, yang kedua model konservatif, yang ketiga model dispersif. Semoga Anda bisa membedakan ini. Kelihatan sekali ini parentalnya, lalu ini setelah replikasi perbanyakannya hasilnya seperti ini. Jadi ini dibuka satu persatu, lalu ini di copy. Yang biru ini adalah hasil pengkopian. Kalau model konservatif itu langsung di copy seluruhnya, maka ini menjadi biru, ini copy seluruhnya, ini kemudian yang bentuk awal di sini. Kalau dispersif, kalau Anda lihat gambarnya ini selang-seling, maka terjadi pengkopian secara berserang-seling di sini. Nah, yang akan kita gunakan adalah model yang semi konservatif ini. Nah, dikenalkan oleh Michelson dan Stahl, maka seperti ini. Silahkan Anda lihat dulu. Ini model bagaimana replikasi DNA dengan model semi konservatif. Kalau kita lihat, ini nomor-nomornya sudah mengindikasikan prosesnya. Ini DNA-nya. Lalu ada bagian-bagian yang lain, DNA polimerase, RNA primer dan sebagainya. Jadi tahap yang terjadi pertama kali, teman-teman, itu titik awal replikasi atau titik awal penggandaan itu disebut sebagai ori gitu kan. Disebut sebagai ori, titik awalnya itu. Nah, ini merupakan bagian yang kemudian dikenali sebagai protein inisiator. Nah, selanjutnya dia akan menginisiasi, mempengaruhi penempelan enzim namanya helikase. Nah, ketika enzim helikase masuk, ya sudah, mulailah terjadi pembukaan resleting ini, pembukaan pita DNA ini. Yang terjadi pertama kali terjadi yang namanya inisiasi, replication fork atau inisiasi pada garpu pembelahan ini. Nah, DNA-nya itu akan menjadi lurus, tidak terpilin, lalu helikasenya itu nanti akan menempel, lalu membuka pilinan itu. Pilinan ini akan terbuka. Ya, lalu kemudian kalau dilihat ada bagian-bagian yang kemudian mengalami replikasi secara utuh seperti ini. Ada bagian yang replikasinya secara putus-putus semacam ini. Ini nanti kita akan melihat istilahnya leading strand dan kemudian lagging strand. Ini helikase tadi menempel lalu membuka, lalu kemudian ini ada single strand binding protein stabilize, ini ada protein penstabil agar bukaannya ini tetap utuh, tidak rusak gitu, walaupun tidak berpasangan lagi dibuka. DNA polimerase ini dia akan mengcopy, poli itu kan banyak ya, berarti memperbanyak DNA dari urutan ke sini, dikopi semacam ini.
Nah, pernyataan yang saya katakan tadi bahwa leading strand di sini ini, bagian 35 ini, 3 ke 5 sana itu akan kemudian terjadi penggandaan tadi oleh DNA polimerase, perbanyakan oleh DNA polimerase. Nah, apa yang terjadi pada lagging strand pada di sini? Dikatakan di sini discontinue, tidak tidak terus langsung terkopi secara keseluruhan, tapi spasial, sebagian-sebagian semacam ini. Ya, enzim primase itu mensintesis a short RNA primer. Dia akan mensintesis membentuk RNA primer. Nah, inilah yang kemudian menjadikan penggandaan ini discontinue, tidak langsung selesai, tapi kemudian sebagian-sebagian ini. Di sini ada RNA primer, di sini ada RNA primer. Dengan kata lain, dia nggak akan bisa kemudian continue secara utuh membentuk kopian dari DNA itu. Ya, maka bagian-bagian semacam ini, ya, ada primase membentuk RNA primer di sana, lalu ngeblok nutupi di sini, lalu ini ada DNA polimerase, dia hanya bisa mengkopi sampai sini, lalu tertutup lagi, lalu mengkopi lagi di sini, tertutup lagi, dan seterusnya. Nah, bagian-bagian yang discontinue ini, terpecah-pecah ini, disebut sebagai fragmen Okazaki. Ya, berbeda di sini. Kalau di sini tadi saya katakan tidak terputus, tidak ada fragmennya. Nah, setelah itu yang kelima, tahapan kelima di sana, setelah RNA primer ini digantikan seutuhnya oleh DNA polimerase, tidak tampak di sini ya. Setelah itu selesai, ya sudah, lalu digabung. Nah, enzim yang menggabung ini adalah disebut sebagai DNA ligase. Nah, baru terjadilah bentuk yang utuh seperti pada leading strand ini. Ya, maka intinya bagaimana teman-teman, ini orinya di sini, origin replication-nya, titik replikasinya di sini, origin of replication di sini. Lalu bagaimana kita bisa melihat peranan DNA polimerase baik pada lagging strand maupun pada leading strand, ya, leading maupun lagging strand ini. Nah, apa yang membedakan leading dengan lagging ini? Pada leading ini continue, di sana utuh, bagaimana penggandaan oleh DNA polimerase, sedangkan pada lagging ini ternyata discontinue atau terputus-putus. Nah, kemudian disambung oleh yang namanya enzim DNA ligase. Nanti utuhlah terbentuk kopian, salinan, gandaan dari DNA itu. Begitu proses singkatnya. Nah, ini saya tuliskan di sana, Anda bisa membaca lebih lanjut. Nah, untuk mendalami seperti ini. Contoh soal lagi. Diketahui persentase basa salah satu beta DNA A 20%, T 40%, C 15% dan G 15% dan C 25%. Tentukan persentase komposisi basa dalam sebuah molekul DNA. Kata kuncinya di sini adalah salah satu pita. Nah, ini sebuah molekul DNA, berarti kan pasangan pita itu sebenarnya, dua-duanya itu. Anda ingat teori Khargav di sana, atas sama dengan T, C sama dengan G. Maka diketahui satu di sini ya, salah satu loh ya. Pita DNA itu A-nya 20% dan seterusnya ini. Maka pasangannya A sama dengan T, C sama dengan G di sini, ya ini 20%, ini 40%, 15 dan ini G-nya karena sama dengan C maka di sini 25%. Nah, maka sebuah molekul kita tahu sebuah molekul DNA kan double helix, double strand, berarti 2 pita. Maka di sini A-nya itu 20 tambah 40 ini 60, T-nya itu 40 tambah 20 ini 60. G-nya ini berapa ini? 25 tambah 15 dan C-nya 25 juga tambah 15. Nah, selanjutnya kalau kita jumlah, ini kan jumlahnya 200 ya teman-teman. Padahal kan ya tidak begitu kan prosentasenya. Maka komposisi masing-masingnya ya kalikan 100%. A-nya itu berapa? 60 per 200 kali 100%, sehingga ketemunya 3
30% dan seterusnya. T-nya juga seperti itu, G-nya juga seperti itu. Sorry, ini C-nya kelihatan tidak ya. C-nya juga semacam itu. 40 per 200 kali 100% sama dengan 20%. Sehingga kalau dijumlah 30 tambah 30 tambah 20 tambah 20 ya 100% itu. Ini hanya permainan kata sebenarnya. Di sini butuh kejelian, ini sebagai single strand, sedangkan kita ketahui molekul DNA itu double strand. Nah, kita akan melihat yang namanya sintesis protein. Dulu kelas 10 saya mengenalkan ini, dogma sentral biologi. DNA menjadi mRNA, lalu kemudian endingnya menjadi protein. DNA itu adalah cikal bakal dari protein. Itulah prinsip dari sintesis protein. Nah, protein digunakan untuk apa? Untuk struktural maupun fungsional sel itu. Sintesis protein itu seperti ini. Ini yang rumusan besarnya seperti ini. Jadi bagaimana DNA itu melalui proses namanya transkripsi kan diubah menjadi mRNA, messenger RNA, kemudian akan mengalami proses ini. Translasi. Proses translasi akhirnya terbentuklah yang namanya protein. Jadi ada istilah transkripsi dan translasi. Ini gambarannya teman-teman, bahwa ada DNA strain di sini, ada istilah template atau yang dicetak, karena tidak semua bagian dari pitanya kan dicetak nanti, maka ada istilah template dan non template, mana yang akan dikopi. Kenapa DNA itu harus dikopi, tidak seutuhnya saja dipakai? Kalau seutuhnya kita bisa membayangkan ya nanti akan ketika satu ngopinya rusak, ya sudah satu sel itu akan error. Tapi kalau kopiannya saja yang rusak, hasil kopiannya saja yang rusak, kita kan masih punya aslinya, originnya kan kita masih punya. Nah, maka kenapa yang template saja yang kemudian di copy, tentu karena punya alasan semacam itu. Ini jadi saya ingin menjelaskan ada proses transkripsi di nukleus, ada proses translasi yang terjadi di dalam ribosom. Nah, ini strukturnya ACGT tadi, ini kemudian pasangannya. Nanti ada istilah yang namanya kodon. Kodon itu pasangan 33, lalu pasangan 33 ini diterjemahkan menjadi ini asam amino. Jadi ada strand semacam ini, lalu di copy, ya, nanti direplikasi dulu. Hasil replikasinya itu kemudian diubah menjadi mRNA seperti ini. Lalu mRNA itu mengalami translasi menjadi asam amino. Nah, masing-masing asam amino ini ada triptopan, fenilalanin, glisin, serin, ini bergabung menjadi satu kesatuan namanya polipeptida atau protein. Nah, ini gambarannya tadi letaknya di nukleus dan di ribosom. Oke, kita akan mulai tahap sintesis protein itu. Transkripsi, pencetakan mRNA atau orang menyebutnya RNA atau ARN duta gitu, duta pembawa pesan, messenger pembawa pesan di sana. Lalu ada translasi, prinsipnya translasi itu membaca mRNA tadi. Pesan yang dibawa mRNA tadi dibaca oleh tRNA nanti menjadi asam amino atau protein. Ini tahapannya saya ingin menunjukkan perbedaan sintesis protein antara prokariotik dan eukariotik. Kita fokus ke yang eukariotik di sini. Transkripsi teman-teman, yang pertama perlu diingat, transkripsi itu bahwa sebagian rantai DNA yang terletak di bagian bawah 3 aksen 5 aksen itu disebut sebagai rantai non coding atau anti coding, antisense, template, transkrip, cetakan atau minus. Maka hati-hati juga kata di bawah ini, kalau gambarnya dibalik ya berarti dia di atas. Tapi kata kuncinya di sini. Arahnya itu 3 aksen ke 5 aksen. Itu disebut sebagai non coding, anti coding,
antisen dan sebagainya. Ya, ini yang kemudian dicetak. Ini yang kemudian diubah menjadi mRNA itu. Sedangkan pasangan rantai yang satunya, karena double kan, yang satunya itu disebut sebagai antisense yang tidak mencetak mRNA, terletak di bagian atas. Ini normalnya, sekali lagi gambar bisa dibolak-balik. Itu maka disebut sebagai coding sense non-template atau plus. Dengan kata lain, kesimpulannya bahwa yang non-coding inilah, yang template inilah yang kemudian diubah, dicetak menjadi mRNA. Sedangkan yang coding atau send atau non-template itulah yang tidak dicetak. Hati-hati dengan beberapa referensi, kadang terbolak-balik semacam ini. Mana yang send atau mana yang anti-send itu yang kemudian harus dicermati. Lalu yang kedua, pada rantai send DNA terdapat pasangan 3 basa nitrogen triplet yang disebut sebagai dengan kodogen. Ya, sebagai kodogen. Nanti akan kelihatan sekali ada kodogen, ada kodon dan seterusnya. Nanti akan lebih mudah kalau ada gambarnya. Nah, ini transkripsi teman-teman. Transkripsi ini prosesnya semacam ini. Ya, jadi ini nempel yang namanya promotor. Promotor itu ya yang mempengaruhi proses nanti transkripsi itu. Ada promotor di sini, lalu kemudian ada RNA polimerase. Dari kata ini kelihatan sekali, poli itu banyak, akan memperbanyak RNA di sana. Ada proses inisiasi, penempelan di sini, mulainya terjadi proses, lalu proses namanya elongasi atau proses pemanjangan, lalu terminasi, ini selesai. Maka kalau Anda lihat gambar di sini, promotornya nempel di sana, lalu DNA-nya akan membuka unwind di sana, terus kemudian terjadi proses pengkopian di sini, lalu terjadi proses pemanjangan. Itu berarti ini semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang, lalu pada titik tertentu dia akan berhenti. Nah, ini oke, dilewati saja. Nah, ini sebentar. Ada proses namanya pembentukan pre-mRNA khusus pada eukariotik. Proses ini terjadi dengan cara membuang intron dan menggabungkan ekson. Sekali lagi, ini tidak terjadi pada utuh pada yang namanya prokariotik itu. Maka ada perbedaan antara prokariotik dengan eukariotik tentang pembentukan ini. Ini kita lewati saja. Oke, di sini yang terpenting di sini ya ini. Sekali lagi ada coding strand dan ada template strand. Ya, yang dikopikan, yang diubah ke RNA sekali lagi adalah bagian yang namanya template. Ya, bagian yang namanya template. Maka kelihatan sekali di sini yang bawah inilah yang kemudian dipasangkan. Yang template ini dipasangkan di sini, sehingga terbentuk yang namanya mRNA. Ya, ingat, template inilah yang digunakan untuk mencetak mRNA. Lebih jelasnya akan seperti ini. Nah, ini ada RNA polimerase. RNA polimerase ini yang membentuk mRNA itu. Lalu ini ada tadi DNA double helix. Maka yang dipasangkan adalah yang template, yang ini, bukan yang atas ini, tapi yang bawah ini. Direction of transkripsi berarti arahnya ini ke sana, ke 5, 3 ini. Ya, di sini maka T ini nanti berpasangan dengan A kok ada E-nya. Ini salah ya, bukan E di sini ya. Lalu G dengan C ini juga enggak tepat. T itu lalu dengan A, nanti di gambar selanjutnya. Nah, gampangannya begini untuk memperjelas. Ada DNA semacam ini, DNA 35 semacam ini. G ini basa nitrogen, GC, GTA dan seterusnya.
kemudian komplemennya mRNA-nya seperti apa ketika ada template semacam ini. Maka mudah jawabannya ketika ada G, C, G, T, A, T, G ini ya pasangannya ini mRNA-nya jadinya G itu menjadi C, C itu menjadi G, G itu pasangannya dengan C, T itu pasangannya dengan A itu pasangannya dengan U. Bukan T ya. Ingat sekali lagi di RNA itu tidak ada T, adanya U. Maka A di DNA itu pasangannya dengan U pada RNA. T dengan A, G dengan C, lalu titik mulainya proses transkripsi itu ya diubah dari 3 aksen ini menjadi 5 aksen, ini 5 aksen menjadi 3 aksen. Ini proses transkripsinya, sederhana sebenarnya. Nah, ini misalnya saya punya ini pertanyaannya kan gimana hasil transkripsinya, bagaimana rumusan mRNA-nya. Saya punya DNA 53ATG panjang ini. Ingat bahwa ini adalah top strand, ini coding strand atau disebut sebagai sense strand. Nah, apakah ini yang di copy? Ingat rumusan tadi bahwa yang di copy, yang digunakan untuk mencetak mRNA itu adalah yang template atau antisennya. Maka dibuat dulu teman-teman, jika diketahui sennya seperti ini, buatlah dulu pasangannya, antisennya seperti apa? Seperti ini. A itu pasangannya T, T pasangannya A, G pasangannya C, dan seterusnya. Barulah yang bawah ini, yang template ini melakukan proses namanya transkripsi, mensintesis, memproduksi mRNA. Hasilnya ini. T itu pasangannya dengan A itu pasangannya dengan U, sekali lagi di sini nggak ada T, C itu dengan G, lalu T itu dengan A, lalu G itu dengan C, dan seterusnya. Maka hasilnya mRNA seperti ini. Lalu tahap selanjutnya kita akan melihat bagaimana translasi. Kita mulai dari ini kode genetik. Jadi gampangannya secara singkatnya Anda bisa baca sendiri nanti. Pasangan itu akan dibuat triplet, kode triplet. Jadi tiap tiga itu akan menyusun, mengkodekan sebuah asam amino ini. Ketika nanti ketemu UUU maka disebut fenilalanin. Ketika nanti ketemu UAA, ini nanti aja. Ketika ketemu CAU maka ketemu histidin. Ketika ketemu AAU asparagin, dan seterusnya. Ini nama asam amino. Nah, tadi yang sempat saya bacanya ada istilah namanya stop codon dan start codon. AUG, mana start codonnya? Ini. Ya, ada start codon itu artinya disitulah titik mulainya proses pembentukan mRNA. Jadi ketika rantai panjang kan DNA panjang banget. Mulainya di mana? Ya di sini, ketika menemukan pasangan AUG itu di situ mulainya. Karena saking panjangnya itu kapan berhentinya? Berhentinya ketika menemukan UAA, UAG atau UGA ini. Ini dikatakan sebagai stop codon, terminalnya di situ itu. Nah, translasi merupakan rantai tunggal dan seterusnya. Ini proses translasinya sekali lagi terjadi di ribosom. Jadi tadi kan sudah terbentuk mRNA ya. Maka Anda ingat terbentuk mRNA, selanjutnya ini dibentuk menjadi asam amino. Siapa yang membentuk? Yaitu ini. Ya, tRNA ini. Jadi dipasangkan. Di dalam sitoplasma ini ada tRNA-nya yang sudah membawa glisin gitu misalnya. Glisin itu berarti CCG itu nanti dijodohkan dengan di sini GGC. Atau cara mikirnya begini, dibalik. GGC ini nanti jodohnya dengan CCG, nempel sini. Berarti ini jadinya glisin. Terus nanti AAA, nanti apa, terus semacam itu. Nanti akan semakin jelas di belakang. Ini
detail prosesnya, bagaimana terbentuk tRNA itu. tRNA itu sekali lagi nanti akan berpasangan dengan mRNA. Anda bisa baca sendiri di sini. Terus, nah di sini, ini struktur ribosomnya, tempat terjadi proses pembentukan protein tadi. Ini ada istilah namanya exit ya, tempat keluar berarti kan. P-site ini tempat nanti ikatannya. Lalu kemudian amino asid ini tempat mengikat tRNA. Dari tRNA-nya masuk di sini, terjadi pemanjangan, lalu tRNA-nya keluar lagi. Begitu prosesnya. Ini tempat masuknya mRNA. Jadi kalau dalam gampangannya pabrik itu ya, ini tempat nyelipnya, lalu ini tempat mengkopinya. Nah, hasilnya nanti dilepaskan di sini. Nah, ini prosesnya akan seperti ini, teman-teman. Tahap translasi ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Mirip dengan transkripsi tadi. Jadi tRNA nanti itu masuk sini, lalu bergeser ke sana, lalu ini semakin panjang, lalu dia nanti keluar. Ini tahap inisiasi. Ingat, ini adalah ribosom, lalu di sini ada mRNA yang jepit di sini. Maka di sini gambar ini mRNA-nya adalah AUG. Maka nanti akan dipasangkan dengan tRNA yang komplement di sini UAC. Kan A pasangannya dengan U pasangannya dengan A, G pasangannya dengan C. Maka UAC itu adalah metionin. Nempel di sini. Inilah tahapan inisiasi, nempel. Ya, masuk di sini. Jadi masuknya lewat sini, posisi ini. Nah, setelah itu elongasi, pemanjangan. Tadi kalau kita lihat nempel, masuk kan, nempel di tengah ini pada P-site ini. Kemudian nanti ada tahap ini, tahap bergeser, dan pada rantai atas itu terputus. Ya, pada rantai atas ini terputus, lalu rantai itu akan bergabung ke sebelahnya. Semakin panjang, gitu. Inilah ikatan yang namanya polipeptida atau protein itu. Terjadi pemanjangan di sini. Jadi misalnya ini kode kotak ini metionin, nanti yang bulat itu misalnya triptopan, misalnya yang segitiga itu fenilalanin, dan seterusnya. Lalu terminasi akhirnya sampai pada stop codon tadi, berhenti, terhambat di sana oleh stop codon, ya selesai berarti. Ketika itu selesai, ya sudah, ini diputus. Nah, terjadilah free polipeptida itu, terbentuklah protein yang sesungguhnya. Gambaran singkatnya seperti ini, teman-teman. Ini ada ribosom, lalu kemudian ini ada subunitnya ribosom itu. Ada AUG di sana, maka pasangannya kodon ini pasangannya dengan antikodon tRNA UAC. Ya, komplement kan ini, cocokkan pasangannya di situ. Nah, ini maka dia akan masuk, ya, metionin ini kan masuk, jodohnya di sini. Lalu berikutnya ada yang namanya leusin, jodohnya di sini. Nah, seterusnya ini peptid ini akan digabungkan ke sampingnya. Maka kalau kita lihat ada leusin di sini, lalu di atasnya di sini ada metionin. Nah, yang UAC atau tRNA ini akan lepas, terus semacam itu. Ya, terus ini nanti yang glisin masuk, lalu digabungkan lagi dengan leusin dan metionin, seterusnya seperti itu. Nah, akhirnya terbentuk semakin panjang metionin, fenilalanin, glisin, leusin, metionin ini. Terus semacam ini rantai panjangnya. Akhirnya sampai pada titik yang namanya stop codon, di situ berhentilah proses translasi ini. Terbentuklah ini panjang sekali asam amino. Inilah yang disebut dengan protein. Contoh biar semakin jelas, tentukan hasil sintesis protein atau asam amino.
kita misalnya punya DNA semacam ini. Ini non template teman-teman. Sekali lagi, ingat template dan non template ini adalah bagian non template. DNA ini misalnya ATG, CTG, ACT dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk bisa membentuk asam amino atau protein ini? Tentu sekali lagi yang harus dilihat templatenya, bukan non template. Karena di sini dalam soal ini belum ada templatenya, maka kita buat dulu templatenya, cetakannya. Jadi cetakannya seperti ini, pasangan dari DNA-nya seperti ini. ATG itu TAC, CTG itu GAC, ACT itu ini, dan seterusnya. Nah, dari sinilah template inilah yang kemudian kita transkripsikan, lalu setelah itu ditranslasikan. Nah, prosesnya gimana? Prosesnya untuk membentuk mRNA atau transkripsi itu ya tinggal dipasangkan. TAC itu nanti pasangannya dengan AUG, T itu pasangannya dengan A itu pasangannya dengan U. Sekali lagi di RNA itu tidak ada T. C itu pasangannya dengan G. GAC ini berarti nanti hasilnya CUG dan seterusnya. Ini transkripsi. Nah, kemudian bagaimana proses selanjutnya? Translasi. Dipasangkan dengan tRNA itu. Ya, UAC. Lalu ini adalah G, A, dan apa? C, betul. Lalu ini ACU itu. Iya, betul. U, G, A. Lalu ACG itu. Ini U, G, C. Yes. Nah, UAC, GAC, UGA, UGC inilah yang nanti kita kenal dengan tRNA itu atau antikodon. Jadi pada mRNA itu kodonnya, tRNA itu pasangannya disebut sebagai antikodon. Maka kita akan ketahui bahwa ini nanti akan menjadi UAC ini itu pasangannya adalah AUG yang disebut metionin, lalu GAC itu nanti leusin, kemudian UGA itu treonin, kemudian UGC ini adalah nanti pasangannya adalah ACG, ini disebut sebagai treonin juga. Ini prosesnya. Maka dari non template ini ATG sampai ACG ini hasil akhirnya apa? Proteinnya apa? Metionin, leusin, treonin, dan treonin lagi. Begitu. Contoh, satu fragmen DNA double strand terdiri dari 120 nukleotid mengkode nukleotid pendek. Berapa panjang polipeptida tersebut? Dan jawaban di sini 120 bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena single kan, sama dengan 60. Mengkode polipeptida pendek itu triplet, maka 60 bagi 3 sama dengan 20. Contoh lagi, misalnya ada DNA strain 1, strain 2, lalu mRNA kodenya semacam ini, datanya seperti ini. A-nya ada 24,2, G-nya ada 30,8, dan seterusnya. Ini ada nolnya. T-nya itu 0 karena mRNA itu nggak punya T kan ya. Lalu karena DNA dia juga nggak punya U, maka 0 di sana. Peta DNA mana strain 1 atau strain 2 yang berfungsi sebagai template cetakan untuk mensintesis mRNA? Ayo silakan dilihat yang 1 atau yang 2. Tentu pembandingnya apa? mRNA. Jawabannya apa teman-teman? Ini jawabannya. Jawabannya pita strain 1. Kenapa? Karena merupakan pasangan komplemennya. Misalnya mRNA-nya A-nya itu 19, maka komplemennya adalah T di sini. Nah, 19,3 atau 23,9 tentu yang mendekati. Berarti 19,3 ini. Ya, di sini. Ini bagaimana kemudian melihat pita mana yang kemudian digunakan untuk template.
Ini 19,3 maksudnya. Ya, yang mendekati yang mendekati 19 itu ada pada 19,3. Bukan ini loh ya, tapi 19,3. Sorry, typo. Ini dan itu. Yes, begitu. Ini kan juga tidak hanya masalah A saja. Misalnya G ini kan pasangannya di DNA itu adalah C ya. Maka C di sini 25,5 atau 31,0. Maka yang mendekati ini, yang komplemennya yang mana? Yang tentu yang 25,7. Tetap sama kan di strand 1. Kalau dari sisi C misalnya 30,8, berarti di sini yang G-nya sekitar 30,8. Mana itu? Ya ini 30. Nah, sama 30,8. Kalau ini yang strand 2 kan 26. Berarti dengan kata lain, sekali lagi jawabannya template-nya itu yang DNA strand 1 ini. Ya. Nah, ini secara keseluruhan tadi bagaimana protein dibentuk. Nah, setelah itu bagaimana mekanisme pengangkutan. Anda bisa baca di sini ada peran RE di sana untuk mengangkut protein ini. Ini RE diangkut, sinyal di sini mempengaruhi pergerakan dari RE ini, lalu di sini sampai di sini nanti protein itu misalnya diekspor keluar dari dalam sel itu sendiri misalnya. Nah, ini rangkumannya teman-teman, istilah-istilahnya tadi mRNA, tRNA, RNA, ada macam-macam small nucleolar RNA dan seterusnya. Tapi prinsipnya sekali lagi kita harus mengetahui template, kita harus mengetahui transkripsi, kita harus memahami yang namanya translasi. Begitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Tetap semangat dalam situasi seperti ini, sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Terima kasih, see you.